Salam sejahtera bersama kita semua. Selamat bertemu kembali di media pembelajaran channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 12 dengan materi memperjuangkan kebenaran. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Keluaran bab 23, ayat 1 sampai dengan 3, ayat 6 sampai dengan 8. Jangan menyebar kebohongan. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian suatu perkara janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Arti dan makna firman Tuhan ke-8. Dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Allah adalah sumber kebenaran. Karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu yang diartikan secara luas dalam tradisi gereja. Kebenaran adalah keadaan yang cocok atau sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Maka kebenaran sangat dekat dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran atau berbuat seperti apa adanya. Bentuk-bentuk kebohongan. Berdusta dan saksi dusta. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran paling langsung terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau membawa orang lain kepada sesuatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri, yang mungkin saja orang lain mendapat rugi. Rekayasa dan manipulasi ini bersifat mengelabui. Asal Bapa senang atau ABS, maupun patrilinealisme, yaitu kata-kata dan sikap manis yang dilakukan hanya sekedar hanya untuk menyenangkan atasan, yang mungkin saja jauh dari kebenaran. Kata-kata dan sikap semacam ini hanya formalitas. Fitnah dan umpatan adalah tindakan yang sangat jahat, sebab yang difitnah tidak hadir untuk membelah diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan. Sebab-sebab kebohongan. Hanya sekedar iseng, orang dapat berbohong hanya karena mau menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang karena orang lain merasa tertipu atau terpedaya. Memperoleh keuntungan tertentu, para pedagang berbohong supaya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Berada dalam situasi terjepit, untuk menyelamatkan diri dari situasi terjepit, terpaksa ia harus berbohong. Akibat kebohongan. Bagi diri sendiri, memang terkesan kebohongan membawa kenikmatan dan keberuntungan tertentu. Paling tidak dalam waktu tertentu, tetapi dalam jangka waktu yang lama atau masa depan ia akan membawa bencana. Kita akan kehilangan kepercayaan, atau kita tidak akan dipercaya lagi. Bagi orang yang dibohongi akan mendapat pengertian yang salah dan dapat bersifat fatal bagi dirinya dan bagi orang lain. Orang yang dibohongi dapat masuk ke dalam komunikasi semu dengan yang membohonginya dan mungkin juga dengan orang lain. Bagi masyarakat luas, tindakan penipuan, rekayasa dan manipulasi dapat merugikan bagi masyarakat luas. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contohnya? Evaluasi. 1. Sebutkan fakta-fakta kebohongan, rekayasa dan manipulasi. 2. Jelaskan bentuk-bentuk kebohongan yang ada. 3. Apa yang menjadi penyebab dari adanya kebohongan? 4. Apa artinya Allah adalah sumber kebenaran? 5. Bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya kebohongan? 6. Apakah kalian mengetahui ayat-ayat kitab suci yang menandaskan supaya kita tidak berbohong? 7. Sebutkan dan tuliskan 10 perintah atau firman Allah. 8. Apa bunyi firman Allah yang ke-8? 9. Bagaimana kiat-kiat cara kalian agar tidak melakukan kebohongan? 10. Buatlah doa untuk memohon agar iman kuat dan tidak melakukan kebohongan.
Demikian materi pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Damai Kristus berserta kita semua. Amin.